Selamat datang. Pada video kali ini kita akan mereview tab dengan merek Ascon ya. Ini tab dengan spesifikasi yang lumayan tinggi ya untuk di kelasnya, dengan harganya yang di bawah harga 2,5 juta ke bawah. Ini sudah mampu untuk Windows 10 bahkan Windows 11. Nah, dia modelnya seperti ini ya, di bawahnya keyboard, kemudian di atasnya adalah layar, dan kita bisa melepas ini. Nah, ini sudah lepas, kemudian nanti bisa digunakan secara terpisah antara tabnya ini dengan keyboardnya bisa kita tinggal, dan ini digunakan untuk kerja secara mobile. Nah, untuk spesifikasi lebih detail dan sebagainya kita lihat berikut ini. Nah, bisa dicopot. Jadi mode tab ya, tab. Nah, kalau kita pasang lagi, nah, jadi mode laptop. Ini tes kamera. Kameranya di dua, depan belakang. Nah, ini kamera depan, oke. Kamera belakang, ya bagus. Ini kamera belakang, 12. Charger berfungsi, bisa ngecas ya, connect internet. Kemudian ada SIM cardnya juga, kemudian HDMI nya HDMI kecil, tidak ada HDMI besarnya, HDMI nya HDMI kecil. Di sini ada port USB juga, di sini ada dua, sama port Type C. Nah, tes bagus. Ini normal, hitam normal, kemudian putih normal, merah normal, hijau normal, biru normal,
gray normal, gray color normal, gradientnya normal, 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 exit stop. Ini pakai ISO di. Nah, excellent ya. Dari performanya 100 dan health-nya juga 100. Kondisinya ini SSD tipenya eMMC. Kondisinya excellent, sangat bagus, sangat excellent. Nah, jika ingin dibuka tes ya. Nah, biar sambil kerja ini tinggal di rumah, kemudian kita bisa bekerja menggunakan mobil tablet seperti ini. Ini tablet Windows ya, bukan Android. Ini menggunakan Windows. Kita tes menggunakan Pine. Nah, ini ada Pine. Dan yang ini, kemudian ini ada Pine stylishnya. Kita coba. Nah, sangat responsif ya. Kita bisa menggambar di sini gambar kepala. Kita kasih warna juga, nah, warna merah. Kemudian gambar ini kurang besar ya, size-nya juga gede. Nah, gambar nah, sudah lumayan. Ya, kita bahas spesifikasi dari Ascon. Ini kita buka sistem information. Nah, di sini kita bisa melihat untuk Windows yang digunakan Windows 10. Kemudian seri prosesornya yaitu Intel Celeron N4120. Kemudian BIOS version dan date-nya ini American Standard. Kita lihat itu BIOS tahunnya kita lebarkan. Nah, ini BIOS tahun 2021 ya. Nah, apakah laptop ini dibuat pada tahun itu atau tidak? Jadi kalau tidak diupdate berarti memang dibuatnya tahun 2021, kecuali kalau memang sudah pernah diupdate BIOS-nya ya. Kemudian kita lihat spek lainnya, physical memorinya atau RAM-nya 8 GB. Kemudian yang lain-lainnya kita lihat di ini ya, di Test Manager. Nah, N4120 ini untuk prosesornya ya. Kita lihat kita tanya ke ChatGPT mohon. Nah, untuk Celeron 4120 itu setara core berapa? Nah, di sini dijelaskan setaranya itu N4120 itu dibuat pada tahun 2019 ya, rilis pertamanya. Dengan arsitektur Gemini Lex, jadi memang untuk arsitek komputer yang kecil-kecil ya, seperti tab seperti ini, atau mungkin laptop yang ukurannya kecil-kecil 10 in umpama, tapi mungkin juga akan ditemui di atas spesifikasi itu. Nah, N4120 ini memang tidak sekuat dengan Intel Core i series ya, tetapi bisa memberikan gambaran kasar mengenai perbandingan. Karena kalau Celeron biasanya dia mengutamakan performa hemat daya ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di tab ini. Tab kan daya yang dibutuhkan juga harus diperkecil sehingga dia bisa awet baterai. Nah, Celeron 4120 memiliki 4 core ya, dan 4 thread dengan kecepatan dasar 1,1 GHz, tetapi bisa bisa di boost, ditingkatkan hingga 2,6.
Perbandingan kerja ini mendekati dengan prosesor Intel Core i3 generasi ke-7 atau 8 ya. Meskipun jelas lebih rendah dalam kecepatan clock dan performa multi-core-nya. Tapi secara umum, M4120 itu cocok untuk tugas-tugas ringan seperti browsing, pengolahan dokumen, dan aplikasi lainnya. Sedangkan Core i3 lebih untuk multitasking yang lebih berat. Nah, karena mungkin lebih berat ya, tetapi pastinya i3 itu lebih boros ya untuk konsumsi daya dibandingkan dengan M4120 ini. Jadi secara kasar dapat dianggap setara ya dengan Core i3 generasi ke-7 atau ke-8 dalam hal performa. Nah, kita lihat tabel perbandingannya ya antara Celeron 4120 dengan i3 Core i3 generasi 7 atau 8. Nah, yang paling mencolok itu kalau di kecepatan dasar memang masih kalah ya, kecepatan turbo ya kalah juga, cache-nya ya kurang lebih. Cuma yang paling mendasar itu di bagian konsumsi daya. Nah, thermal design power ini kalau Celeron itu hanya 6 watt saja, tetapi kalau i3 itu butuh 15 watt. Nah, sehingga kalau kita komparasi ya, pasti konsumsi daya baterainya lebih cepat habis ketika menggunakan i3 dibandingkan dengan Celeron 4120 tadi. Nah, ini perbandingannya, spesifikasinya untuk konsumsi dayanya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya di Text Manager-nya. Nah, Text Manager kita ini sambil buka YouTube ya, seperti apa performanya. Nah, kita bisa lihat di bagian performa sini penggunaan RAM-nya. Ini saya sambil gunakan untuk recording ya, menggunakan Bandicam. Nah, ini CPU-nya tidak sampai 100% sambil record. Kemudian juga CPU-nya 40% aja penggunaannya. Kemudian RAM-nya juga 50%-an, SSD-nya 25% ketika ngeload ya, tapi tidak sampai 100%. Nah, di sini kapasiti SSD-nya di atas kertas itu memang speknya adalah 64, tapi yang tertulis di sistem operasi itu biasanya 58 atau tidak sampai sekian, karena sisanya untuk partition table istilahnya seperti itulah. Kemudian di sini ada WiFi, kita juga connect internet ya. Kemudian GPU-nya dia menggunakan Intel ya, Intel Set GPU. Kalau set itu biasanya kalau tidak salah mengambil mungkin dari hard disk atau dari RAM ya. Nah, ini serinya adalah UHD Intel UHD 600 ya, seperti itu. Tapi ini sudah lumayan lah untuk penggunaan tab ya, yang bisa dibawa kemana-mana dengan mobile dan sebagainya dan hemat daya. Speknya seperti ini sudah lumayan. Kita lihat ini sambil recording, sambil buka browser, dia tidak sampai 100%. Jadi untuk pekerjaan ringan, kalau kita buka Word ya, browser Word. Nah, ini Word yang ada 2013 ini sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Dari segi tampilan menggunakan ribbon ini sama dengan yang 2021 atau ini 365, kurang lebih sama ya tampilannya ini. Nah, sambil ngetik berapa dia penggunaan, nah masih kecil aja SSD-nya, RAM-nya juga tidak sampai 100%, malah di bawah 50% ya. Nah, ini masih